الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah dan taufik bagi kita sehingga kita dapat mengamalkan agama dalam kehidupan ini. Tatkala di masa kerusakan umat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang dapat menghidupkan sunnahku pada masa kerusakan umatku, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan 100 tawaran mati syahid. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau seluruhnya, dan kepada seluruh umat Islam yang telah setia meneruskan risalah ajaran Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hidup kita di dunia ini sangat singkat. 60-70 tahun akan berakhirlah masa hidup kita di alam dunia ini. Tapi kehidupan yang singkat di alam dunia ini menentukan nasib seorang hamba di hari akhirat nanti. Kalau seorang hamba itu bijak, dia dapat menyikapi masa hidup ini dengan baik, sehingga dapat dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka di hari akhirat jadilah dia menjadi orang yang beruntung di sisi Allah. Tapi kalau masa hidup yang singkat di alam dunia ini dia habiskan dengan hal yang sia-sia, pada kelalaian, bahkan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka di akhirat nanti jadilah dia jadi orang yang menyesal di sisi Allah Ta'ala. Penyesalan di alam dunia ini ada akhirnya. Seseorang mengalami satu penyesalan, maka ketika kematian datang kepadanya, penyesalan itu pun berakhir. Tapi penyesalan seorang hamba di akhirat tak ada akhirnya. Seseorang yang telah menyesal di hari akhirat, dia menjerit di hadapan Allah mengatakan, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Ya Tuhan kami telah lihat, kami telah dengar, farji'na na'mal salihan. Kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, kami ingin buat amal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin, telah beriman kepadamu ya Allah. Maka ketika di hari akhirat baru dia faham, ketika dahulu di alam dunia masa hidup itu telah dihabiskan sia-sia. Maka untuk itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita hidup di alam dunia ini ada jasmani, ada rohani. Kebanyakan manusia hidup di alam dunia hari ini hanya sibuk dalam urusan jasmani mereka saja. Mengurus jasad, inilah yang diutamakan dalam kehidupan mereka. Rumah dibangun besar-besar hanya untuk kenyamanan jasad tinggal di dalamnya. Mobil diusahakan mewah untuk kenyamanan jasad mengendarainya. Makanan yang lezat dihidangkan untuk jasad dapat menikmatinya. Begitu juga hal-hal yang lain, semua hanya dalam urusan jasad. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia fokus dalam urusan jasad sampai terkadang mereka lalai daripada perintah-perintah Allah Ta'ala. Solat ditinggalkan gara-gara urusan jasad, puasa ditinggalkan gara-gara urusan jasad, zakat ditinggalkan gara-gara urusan jasad. Semua hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang diperintahkan Allah mereka tinggalkan, yang mereka ikut hanya apa kehendak hawa nafsu mereka. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apalagi kalau umpamanya dalam urusan jasad ini seorang wanita. Wanita ini hadirin yang mulia lebih hebat mengurusi jasad daripada lelaki. Kalau lelaki ini mengurusi jasad hadirin yang mulia, paling dia menyisir rambutnya, merapikan pakaiannya, menggosok giginya, memakai wewangiannya. Paling itu hadirin yang mulia yang diusahakan laki-laki dalam urusan merawat jasadnya. Tapi kalau wanita, subhanallah, kalau sempat dapat istri tukang merawat jasad, pening kepala kita Pak.
Tapi kalau ibu-ibu yang di balik hijab ini semuanya enggak, ini insya Allah. Ini semua wanita-wanita solehah. Ini yang saya tahu aja nih Pak. Kalau wanita ini tukang merawat jasad, nanti mau tidur dia pakai masker. Masker itu mau tidur dipakai, nanti bangun subuh itu sudah kering, dikupas. Untuk apa? Mengencangkan kembali kulit-kulit yang keriput. Semacam. Nanti siap pakai masker, masuk tahap kedua pakai moisturizer, pakai pembersih. 2 macam. Siap pakai moisturizer, masuk tahap ketiga pakai pelembab. 3 macam. Siap pakai pelembab, masuk tahap keempat pakai bedak foundation, bedak dasar. Itu bayangkan baru sampai fondasi di pipinya sudah 4 macam yang dibelanjakan. Itu baru sampai fondasi. Sudah siap pakai bedak foundation, masuk tahap kelima pakai makeup. Pipi 5 macam. Masuk ke bibir 6. Ada bibir ini pakai lipstick mentol. Nah, kalau dipakai sejuk bibirnya. Ada lipstick itu lagi lipstick jelly. Nah, lipstick jelly ini kalau dipakainya dia keluar rumah, kena sinar matahari, maka bibirnya itu mengkilat-kilat macam mobil cat metalik dari jauh. 6 macam. Naik ke mata, di mata ini yang banyak. Nanti kelopak mata ada namanya eyeshadow. 7. Pinggir belah mata ini, pinggir belah mata itu ada namanya eyeliner. 8. Bulu mata ada namanya maskara 9. Maskara itu botolnya kecil, di dalamnya ada macam tinta cumi warna hitam. Sisirnya kecil. Nah, sisirnya kecil. Ini bulu mata yang sedikit ini disisir pakai maskara tadi. Supaya apa? Supaya tebal dan melentik. 9 macam. Itu baru sampai maskara. Belum lagi ada kadang-kadang istri ini dia bilang aku mau buat surprise dulu sama suamiku. Suami pun pagi hari pamit kerja, Dek, abang berangkat kerja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jam 10 pagi dia pun pergi ke optik. Sampai optik pasang kontak lens. Nah, sore hari suami pulang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia duduk di ruang tamu. Kemudian dia merem. Begitu dekat suaminya baru dibukanya matanya. Suami kaget, waktu ditinggal kornea matanya coklat bagus, begitu sore pulang, kornea matanya sudah biru macam orang bule. Berapa masang kontak lens? Ini dalam urusan merawat jasad. Belum lagi naik ke alis. Alis itu ada pensil alis. Pensil alis itu kalau tak salah saya merek Wardah harganya 71.000 Pak. Belum lagi ada namanya sulam alis. Kalau sulam alis itu untuk tahan 6 bulan harganya 2,5 juta. Itu alis matanya tahan 6 bulan disulam. Nah, setahun 2 kali sulam alis, 5 juta untuk alis mata saja. Coba bayangkan, macam bayar pajak mobil Kijang Innova tahun 2011 kita Pak. Itu untuk alis matanya aja. Belum lagi naik ke rambut. Di rambut ada sampo, ada conditioner, ada krim bat, rebonding, entah yang apa-apa. Sekali dia bilang, Bang, apa Dek? Ini alat-alat kosmetik Adek, skincare Adek ini sudah habis Pak. Jadi maksud Adek, ya belanja lah kita Bang, nggak enak biasa pakai, nggak pakai. Dek, makan aja kita udah syukur Dek, kata suaminya. Udah kau pakai aja lah bedak tipa itu dan syukur. Bertengkar suami istri gara-gara skincare. Padahal hadirin yang mulia, ini hanya urusan merawat jasad. Jasad yang dirawat ini berharga ketika roh masih bersamanya. Ketika jasad telah berpisah dari roh, apa yang terjadi? Jasad ini akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa fiha nukhrijukum minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu kuciptakan kata Allah, dan ku kembalikan ke dalam tanah, dan ku keluarkan dari tanah pada waktu yang lain. Nah, kalau sudah jasad ini sampai ke dalam tanah, apa jadinya?
jasad yang dirawat sungguh-sungguh ini akan menjadi bangkai yang busuk. Nah, jasad kita ini hadirin yang mulia berasal dari nutfah, setetes air mani. Kalau sudah mati berakhir menjadi sifah, menjadi bangkai yang busuk. Nah, kelirunya manusia hidup di alam dunia ini, yang bakal jadi bangkai inilah yang dirawat sungguh-sungguh hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sementara hadirin yang mulia yang kembali kepada Allah terabaikan. Apa yang kembali kepada Allah? Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Di mana kata Allah, hari harta dan anak tak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang kembali kepada Allah Ta'ala membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, kolbu ini hadirin yang mulia ketika di masa hidup tak pernah dirawat, kolbu diabaikan, sehingga kolbu tak pernah bersyukur kepada Allah. Kolbu tak ada rasa takut kepada Allah. Kolbu hadirin yang mulia yang tak cinta kepada Allah Ta'ala. Kolbu yang penuh dengan penyakit, ada hasad, hasud, ria, iri hati, dengki, sum'ah dan sebagainya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kalau ketika hidup di alam dunia ini seseorang itu hanya sibuk dalam urusan merawat jasad, kolbunya diabaikan sehingga kembali menghadap Allah Ta'ala membawa kolbu yang penuh dengan penyakit hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita keluar di jalan Allah Ta'ala ini untuk apa? Kita berangkat 3 hari maskurat, kita berangkat 10 hari, 15 hari maskurat, 40 hari India, Pakistan, Bangladesh, negara jauh. Untuk apa? Ini semua dilakukan hadirin yang dimuliakan Allah untuk merawat kolbu kita. Agar bagaimana supaya kolbu kita ini jangan terabaikan hanya dalam urusan dunia saja hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih tahu kepada kita apa ini dunia. Kata Allah, qul mata'ud dunya qalil. Katakan ya Muhammad, harta dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Harta akhirat lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Celakalah kata Allah orang yang telah mengambil kehidupan dunia, sedangkan hari akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu yang diingatkan Allah. Tapi manusia hidup di alam dunia ini sibuk dalam urusan-urusan dunia saja. Mereka hadirin yang mulia mengabaikan kolbu mereka, sedangkan ini adalah perkara yang penting ketika kita telah sampai di hari akhirat. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita berangkat keluar di jalan Allah Ta'ala ini untuk merawat kolbu kita. Dirawat kolbu kita ini agar bagaimana kita menjadi kolbu salim, kolbu yang benar-benar bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala bagi kita dalam hidup ini. Masya Allah, bapak-bapak apa tak perlu bersyukur kepada Allah telah Allah kasih seorang istri yang solehah. Masya Allah. Ad-dunya mata, khairul mata'id dunya al-mar'atu solehah. Dunia itu perhiasan, kata Nabi. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Bagaimana kalau kita dapat istri kerjanya mau bukum aja hadirin yang pening kepala. Tapi bersyukurnya kita kepada Allah Ta'ala, dikasih Allah Ta'ala kita istri yang solehah. Inilah sebaik-baik perhiasan bagi seorang lelaki. Ketika turun ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ditanyalah Sayyidina Ali radhiyallahu an, wahai Ali radhiyallahu an, apa sebenarnya dunia hasanah ini? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, bagiku dunia hasanah adalah istri yang soleh. Itu hadirin yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu juga demikian. Apa tak bersyukur kepada Allah Ta'ala? Allah telah beri suami yang soleh sebagai pendamping ibu dalam kehidupan ini. Masya Allah. Berapa banyak hari ini hadirin yang mulia, istri pening kepalanya,
melihat apa yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Tetapi hadirin yang mulia, dengan kasih sayang Allah, ibu-ibu pun telah diberi Allah Ta'ala seorang suami yang soleh, yang membawa ibu-ibu jalan kebaikan. Suami ibu ini berpikir bagaimana suami istri di dunia, suami istri juga nanti dari akhirat di dalam jannah Allah Ta'ala. Begitu hadirin yang mulia. Makanya kalbu kita ini perlu dirawat, sehingga kalbu kita ini bersyukur, kalbu kita ini ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang takut hadirin yang mulia kepada Allah, maka dia tidak berani macam-macam dalam kehidupan ini. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Nggak berani dia mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga dia hidup di alam dunia ini selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita rawat kalbu kita ini, bagaimana kalbu kita ini kalbu yang benar-benar mencintai Allah Ta'ala. Kalbu yang benar-benar mencintai Allah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dekatnya antara seorang makhluk dengan Sang Khalik yang telah dihubungkan oleh rasa cinta, sehingga apa yang diperintahkan oleh Sang Khalik dia laksanakan penuh dengan kenikmatan dalam hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, salat nikmat, keluar di jalan Allah nikmat, baca Quran nikmat, zikir nikmat, nikmat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kalbu ini perlu dirawat. Kalau sempat kita kembali kepada Allah, mempersembahkan kalbu yang berpenyakit, na'udzubillah. Kehidupan akhirat itu hadirin yang dimuliakan Allah pasti. Dan kita berusaha dalam kehidupan dunia ini bagaimana supaya kita selamat dari azab di akhirat. Sehingga Allah ingatkan kita, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah, kata Allah, apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu mengenai kenikmatan hari akhirat. Allah Ta'ala menyuruh kita di masa hidup di dunia ini berjuang untuk mendapatkan nikmat akhirat. Berjuang sungguh-sungguh. Seperti apa yang kita lakukan. Walaupun berpisah dengan anak, berpisah dengan pekerjaan, berpisah suami istri, terus sibuk dalam urusan agama, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini semua kalau dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan nikmat akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Carilah, kata Allah, apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu mengenai kenikmatan hari akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan nikmat dunia yang tak seberapa ini pun orang susah payah. Apalagi mendapatkan nikmat akhirat yang besar. Tentulah hadirin yang dimuliakan Allah, pengorbanannya lebih besar. Sebagaimana kita lihat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sahabiah-sahabiah radhiyallahu anhunna, bahkan Nabi SAW dan para ummul mukminin pun berkorban, hadirin yang mulia, atas perkara ini. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ummul mukminin, 2/3 bumi Mekah adalah harta kekayaan beliau. Tetapi begitu beliau bersama Nabi SAW memperjuangkan agama ini, maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di akhir hayat Khadijah radhiyallahu anha tak ada lagi harta apa-apa yang dia miliki. Baju satu kering di badan ini pun hadirin yang mulia sudah usang. Baju satu kering di badan itu pun terdapat 83 tampalan, hadirin yang dimuliakan Allah. Itulah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, keadaannya ketika beliau meninggalkan alam dunia ini. Padahal awalnya dia adalah seorang wanita kaya raya terhormat, hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi guna untuk mendapatkan nikmat akhirat, itu dia korbankan semuanya. Sehingga pengorbanan yang dia lakukan telah dihargai besar oleh Allah Ta'ala. Sampai sebelum beliau meninggalkan dunia ini, Allah Ta'ala telah bertitip salam kepada beliau. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun demikian.
Bagaimana di dalam kehidupan ini kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan nikmat akhirat itu, meraih nikmat akhirat itu. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Kata Allah Ta'ala, mereka akan dibalas dengan surga Aden yang sungai-sungai mengalir di dalamnya, dan mereka kekal di dalam Jannatu Aden itu selama-lamanya. Subhanallah. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan di dalam surga Aden itu ada 4 sungai yang mengalir. Ada sungai susu, sungai madu, sungai arak, dan sungai air jernih. Subhanallah. Sungai air jernih itu pantainya terbuat dari hamparan emas merah, bebatuannya zabarzat dan yakut. Subhanallah. Di Sabang pantai apa yang indah, Pak Abdurrahman? Ibo. Ada pantai Ibo, pantai Longa kalau di Banda. Ya kan? Itu pun pantainya berpasir, kadang berlumpur. Ada bangkai ikan lagi yang hanyut. Tapi ini hadirin yang mulia, sungai air jernih ini pantainya terbuat dari hamparan emas merah, bebatuannya zabarzat dan yakut. Apa manfaat sungai air jernih itu? Setiap ahli surga yang mandi ke dalamnya, begitu dia bangun, kulitnya tambah mulus, tambah cantik wajahnya, dan tambah harumlah tubuhnya. Mandi tambah mulus, tambah cantik, tambah harum. Mandi tambah mulus, tambah cantik, tambah harum. Kalau di Pantai Ibo kita main-main 1 hari, naik banana boat satu hari, hari Ahad, pulang ke rumah hari Senin, hari Selasa kulit hidung pun menggelumas, disengat terik matahari seharian, ya kan? Ini nggak mandi, begitu bangun kulit tambah mulus, wajah tambah cantik, tambah harum. Subhanallah. Dan itu berlaku bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi itu berlaku dalam kehidupan abadi kekal selama-lamanya. Subhanallah. 1-2 hadirin yang mulia, 70 rasa. Kita pun tak tahu rasanya rasa-rasa apa. Di dunia ini makanan yang paling banyak rasanya apa, Pak? Di dunia ini makanan yang paling banyak rasanya cuma bonbon nano-nano. Itu pun baru 3 rasa. Manis, asam, asin, ramai rasanya. Baru 3 rasa. Ini 70 rasa. Kita pun tak ngerti entah rasa-rasa apa. Dimakan tambah lezat, dimakan tambah nikmat. Itu hadirin yang dimuliakan Allah. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanti hadirin yang dimuliakan. Maka merugilah orang yang ketika hidup di alam dunia ini, dia hanya sibuk dalam urusan jasad saja. Kolbunya diabaikan hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kolbu ini perlu dirawat dengan arti bukan kita mengabaikan jasad. Jasad ini pun dirawat juga. Nabi SAW pun mengajarkan kita merawat jasad. Nabi belum tidur dekat istrinya sebelum Nabi bersiwak, kemudian bercela, kemudian menyisir rambut, kemudian memakai wangian. Baru apa? Sebelum apa? Sesudah berwudu. Baru Nabi SAW dekat istrinya. Itu bermakna apa? Nabi pun mengajarkan rawat juga jasad ini. Tapi kelirunya manusia hidup hadirin yang mulia, sibuk fokus dalam urusan merawat jasad saja, kolbu diabaikan. Nah, untuk itulah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam urusan merawat kolbu kita. Sebab hadirin yang mulia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana hadis-hadis? Ala wa inna fil jasadil mudghah. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah di dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh badannya, tubuhnya. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau jahat kata Nabi, segumpal daging tadi, maka akan jahatlah seluruh tubuh. Ala wahiyat tubuh. Ketahuilah kata Nabi, dia adalah
kolbu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kolbu ini dirawat. Kalau kolbu kita ini dirawat, kolbu kita sehat, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kalau kolbu sakit, sampai kapanpun tak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kolbu ini hadirin yang mulia akan selalu tersiksa. Kenapa tak dirawat? Maka kolbu ini tersiksa dengan tingkah laku hawa nafsu. Hawa nafsu ini menjuruskan manusia kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Maka hadirin yang mulia, gara-gara nafsu ini kolbu ini menderita. Itu hadirin yang dimuliakan Allah. Suami istri pun bertengkar gara-gara nafsu. Sama anak pun ribut gara-gara nafsu. Sama tetangga pun ribut gara-gara nafsu. Itu hadirin yang mulia. Tapi kalau kolbu kita dirawat, kolbu kita sehat, maka insya Allah suami istri kita bahagia, rumah tangga kita tentram, dengan tetangga hubungan baik dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan yang pentingnya lagi, kolbu kita ini adalah kunci keselamatan kita nanti di hari akhirat. Kalau kita mati tidak membawa kolbu yang sehat kepada Allah Ta'ala, maka rugilah kita hadirin yang mulia. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagai pertimbangan saja bagi kita untuk menjadi buah pikir dan kerisauan di benak kita. Sebab kita keluar jalan Allah Ta'ala ini bukan hanya urusan merawat kolbu saja, tapi kita juga hendak mengambil risau fikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menangis di malam hari. Apa yang dipikirkan Nabi? Yang dipikirkan Nabi bagaimana manusia ini selamat dari azab Allah. Tidak ada kebahagiaan bagi Nabi kecuali orang selamat dari azab Allah. Tidak ada penderitaan bagi Nabi kalau orang tidak selamat dari azab Allah. Jenazah orang Yahudi diusung ketika Nabi duduk bersama sahabat. Nabi lantas berdiri. Dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kan jenazah orang Yahudi. Nabi berdiri langsung menangis. Sahabat heran, itu kan orang Yahudi ya Rasulullah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketahuilah, kata Nabi, dia mati tidak membawa iman, dia akan diazab selama-lamanya di neraka Allah. Itu yang disebutkan Nabi. Tapi ada satu orang anak Yahudi mau sakaratul maut, didatangi Nabi ke rumahnya. Ditakdirkan Nabi disuruh ucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya budak, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak ini tengok wajah ayahnya, tengok wajah Nabi. Kata Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok wajah ayahnya, tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kali gitu juga, dia tengok wajah ayahnya. Ketika itu, yang ketiga kali ayahnya menganggukkan kepalanya. Bermakna ikutilah apa yang dikatakan oleh Abu Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak ini pun ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dia ucap, anak ini pun langsung meninggal dunia. Nabi keluar dari rumah itu, wajahnya berseri-seri, penuh dengan kegembiraan. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok kami lihat wajahmu begitu gembira, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, bagaimana aku tidak gembira? Satu orang hamba Allah hari ini telah selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kita hadirin yang mulia juga hendak berpikir demikian. Bagaimana supaya kita selamat dari azab Allah? Suami kita selamat dari azab Allah, istri kita selamat dari azab Allah, anak-anak kita selamat dari azab Allah, kerabat keluarga kita selamat dari azab Allah, jiran tetangga kita, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini selamat dari azab Allah Ta'ala. Ini yang hendak kita pikirkan hadirin yang mulia. Maka kalau kita lagi keluar di jalan Allah Ta'ala, bangun di tengah malam, maka banyaklah doa kepada Allah, minta supaya hidayah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hidayah diturunkan Allah Ta'ala untuk umat seluruh alam dan sebagainya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita keluar di jalan Allah Ta'ala ini diterima Allah Ta'ala pengorbanan kita.